Ketika kita memasuki pura, kita akan menaiki beberapa tangga, dan di samping kiri kanan saya terdapat beberapa tanaman bunga yang menambah keasrian dari Pura Puncak Nulisan. Ayo terus ikuti karena perjalanan kita masih cukup jauh. Semangat! Ketika kita tadi dari bawah itu melewati beberapa tangga, seperti pura-pura yang terdapat di pegunungan lainnya, di Pura Puncak Nulisan juga ada vegetasi khasnya, yaitu vegetasi tanaman cemara. Seperti yang bisa kita lihat di sekitar pura itu, terdapat vegetasi tanaman cemara yang menambah keasrian dari Pura Puncak Nulisan. Dan di sepanjang perjalanan juga terdapat beberapa arca atau patung. Seperti di sebelah saya ini ada arca sangut, dan sebelah sini ada arca gelong. Yuk terus ikuti perjalanan saya. Dan seperti yang ada bangunan di belakang saya ini, ketika feodalan berlangsung, feodalan di Pura Puncak Nulisan itu pada purnama kapat atau purnama keempat menurut kalender Bali. Nah, di belakang saya ini ada sebuah bangunan yang biasanya ketika feodalan itu ditaruh gamelan dari gebog satak desa Selulung atau gebog domas atau pengempon dari Pura Puncak Penulisan. Pada saat feodalan di Pura Puncak Nulisan akan hadir ke sini membawa perangkat gamelannya. Nah, inilah biasanya desa Selulung, karena di sana ada tulisan desa Selulung, menaruh gamelannya ketika feodalan berlangsung di Pura Puncak Nulisan. Dan sampai ke atas ini kiri kanannya ada beberapa bangunan seperti Balegong juga sebagai tempat dari gebog domas yang mengempon Pura Puncak Nulisan ini. Kira-kira seperti itu. Yuk terus kita jalan. Kita sudah mau sampai ke Utama Mandala Pura. Di sana Utama Mandala sudah terlihat dari sini, dan di sebelah kanan saya terdapat sebuah situs megalitikum yang juga disakralkan oleh masyarakat pengempon pura karena memberikan energi positif kepada keberadaan pura di sini. Itulah contoh beberapa benda cagar budaya yang ada di Pura Puncak Nulisan. Dan di atas masih banyak lagi beberapa lingga, ada arca dan sebagainya. Nanti kita saksikan bersama-sama. Kita sudah sampai di Utama Mandala Pura Puncak Nulisan, dan di sini ada keunikan
tidak seperti di pura-pura lain. Di sini ada 4 candi atau tempat masuk keluarnya ketika melaksanakan bakti. Biasanya kalau di pura-pura lain kan 3 candi, itu candi sebelah kanan, sebelah kiri, dan tengah-tengah biasanya belum keluar. Nah, di sini pura ini unik, ada 4 tempat masuk dan keluar. Nah, di sana ada 2 tempat keluar atau dalam bahasa Balinya disebut medal, dan di sebelah kanan saya ada 2 tempat masuk atau dalam bahasa Balinya disebut ngeranjing. Nah, itu juga merupakan sebuah keunikan yang ada di Pura Puncak Penulisan. Karena Pura Puncak Penulisan merupakan sebuah pura yang diperkirakan sudah berdiri pada zaman Bali kuno, yaitu penyungsung pura ini kebanyakan masyarakat Baliaga atau Bali pegunungan, seperti itu. Yuk, terus kita ke jeroan, kita sembahyang terlebih dahulu, baru nanti kita lihat-lihat benda-benda cagar budaya yang ada di jeroan Pura Puncak Penulisan. Yuk, terus ikuti. Tadi kita sudah melaksanakan persembahyangan di Pura Puncak Penulisan, dan pura ini berada di ketinggian 1745 mdpl kurang lebih. Dan di sini di belakang saya ada beberapa cagar budaya ataupun peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat berbagai bentuk arca. Di sini ada juga lingga yoni dalam bentuknya itu 2. Di sini ada 2 lingga yoni yang bentuknya unik. Dapat kita lihat di sini ada landasan dari sebuah lingga atau disebut yoni. Mungkin lingganya sudah tidak ada, hanya ada yoninya saja. Nah, mungkin dulu di sini tempat sebuah lingga. Nah, di sini juga ada bentuknya seperti lingga. Nah, di sini ada yang unik berbentuk bulat seperti bunga padma. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jelas, di sini ada goresan menyerupai seperti bulan sabit, dan ini mungkin simbol matahari ataupun padma, dan dihiasi dengan seperti bunga. Menurut saya ini bentuknya sangat unik. Nah, di sini juga ada lingga dalam bentuk yang sangat utuh. Di sini ada seperti lingga juga, tetapi bentuknya persegi. Sedangkan yang di sebelahnya ini bentuknya sangat sempurna, berupa lingga semu, karena tidak ada yoninya seperti lingga semu. Nah, kalau yang ini seperti bangunan kemuncak sebuah candi atau sebuah bangunan. Mungkin ini ada lagi bagian-bagiannya, mungkin sudah terpisah karena sudah termakan usia mungkin. Dan di belakang ini juga ada sebuah arca, tapi sayangnya wujudnya sudah tidak bisa kita identifikasi itu arca dewa ataupun perwujudan siapa, karena sudah cukup dalam keadaan yang tidak sempurna, mungkin termakan usia. Dan benda-benda cagar budaya ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Pengempon Pura Puncak Penulisan
dan disakralkan dan dikeramatkan karena memberikan energi positif kepada keberadaan pura dan juga sebagai upaya pelestarian untuk generasi selanjutnya, bahwa pura puncak pura penulisan ini merupakan sebuah pura yang memiliki banyak sekali peninggalan purbakala seperti itu. Nah, selain di tempat ini, di sana juga ada berderet beberapa arca dan lingga-lingga. Nah, di tempat kedua ini juga ada beberapa lingga, dan di sini bentuk lingganya ini unik. Ini berbentuk opal. Jangan ini berbentuk seperti lingga semu, seperti lingga-lingga pada umumnya. Dan di sana juga ada lingga yang berdempet dua atau lingga kembar. Nah, coba sini. Di sini ada dua buah lingga kembar yang juga sangat unik. Nah, kalau kita bilang lingga mungkin bisa jadi, tapi lebih mirip seperti bagian dari sebuah bangunan. Nah, di sini juga ada beberapa peninggalan batu megalitikum atau zaman batu besar. Di sini kita lihat beberapa bongkahan batu-batu yang memang disakralkan oleh umat Pompon Pura. Jadi kalau kita hitung ada 7 buah batu yang dibuatkan sebuah pelataran dan dikasih persembahan berupa canang. Di sebelah 7 batu ini ada lagi bangunan ataupun sebuah situs yang menurut saya paling unik karena bentuknya yang kubus dan berisi relief-relief. Kalau kita perhatikan mungkin ini relief seperti lingga ya. Ini ada bunga, mungkin bunga berkelopak 4. Dan di sini ada hiasan menjuntai. Nah, ini seperti kelopak lotus yang belum kembang atau kelopak lotus yang kuncup. Nah, ini apakah gambar lingga atau gambar apa? Kita juga kurang tahu karena minimnya referensi. Nah, di sebelah sini juga terdapat gambar yang sama, namun tidak terdapat gambar bunga yang berkelopak 4 tadi. Dan di sini juga tidak ada gambar lotus yang kuncup tadi. Nah, sedangkan di depannya ini bentuknya seperti 2 buah lingkaran, namun saya tidak tahu apa makna dari 2 buah lingkaran. Ini juga disakralkan oleh umat Pompon Pura. Nah, sedangkan yang di sini sama menyerupai lingga dan juga memiliki koncup seperti lotus. Menurut saya ini sebuah benda yang sangat unik. Sekarang ini di tempat selanjutnya yang masih di lingkungan Pura Puncak Penulisan di Tamu Mandala. Nah, di sini juga ada beberapa arca dewa dewi yang menurut saya sangat tua dan sangat disakralkan oleh umat di sini. Dan yang paling unik ini ada juga arca dari Sri Ganesha atau disebut juga Winayaka. Nah, di atribut yang dibawa di arca ini adalah kapak, dan di sebelahnya lagi itu membawa ganitri.
Nah, untuk di tangan Ganesha di sini bertangan 4, namun tidak tahu yang dibawa lagi 2 karena tertutup oleh kain yang dipakai untuk membungkus arca tersebut. Dan di sini juga terdapat banyak arca-arca perwujudan dari dewa dewi. Nah, di tempat ini terdapat arca dari Caturmuka atau dalam Hindu disebut Dewa Brahma. Beliau adalah sebagai dewa pencipta. Dalam Trimurti beliau adalah dewa pencipta, sedangkan Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Nah, di sini beliau diarcakan dalam bentuk Caturmuka. Dan di sampingnya juga terdapat arca dan beberapa lingga-lingga. Dan di sini juga banyak orang yang melakukan persembahyangan berupa canang dan asap dan pada persembahan kepada beliau-beliau yang istanakan di sini. Nah, di sini juga terdapat arca dari Sri Ganesha. Di sana ada, di sini juga ada. Arca Sri Ganesha di sini sama membawa kapak dan satu tangan beliau membawa gading, dan juga ada beberapa arca dari para dewa-dewa dan juga dewa-dewi yang disanakan di tempat. Nah, itulah tadi penelusuran kami di Pura Puncak Penulisan. Kita juga sudah melihat beberapa arca yang terdapat di Pura Puncak Penulisan. Ada juga beberapa lingga dan ada juga beberapa situs-situs megalitikum yang sudah kita lihat bersama-sama tadi. Jika ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan video ini saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.